Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Firandi. Tujuan saya berdiri di sini ingin menjelaskan hasil materi saya tentang pendidikan anti korupsi. Tugas dari Bapak Hussein Muhammad Iqbal Esos MAP. Apa itu pendidikan korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi secara gaulang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Transparansi Internasional, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik politikus, petisi maupun pegawai negeri secara tidak wajar dan secara tidak legal memperkaya atau memperkaya yang menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara umum sebab terjadinya korupsi, yang pertama, kurangnya transparansi pengambilan keputusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, kebutuhan pendanaan yang sangat besar saat berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, lemahnya ketertiban dan penegak hukum. Keempat, lemahnya hukum profesi. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas korupsi. Akibat terjadinya tindakan korupsi dari bidang ekonomi dapat mengakibatkan larinya modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan. Bidang politik dapat mengakibatkan pengambilan kekerasan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya wibawa pemerintah, serta kestabilan politik. Dari bidang sosial, budaya dapat mengakibatkan revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari bidang administrasi negara dapat mengakibatkan tidak efisiensi tata administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, serta adanya pengambilan tindakan represi. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi itu ada 7. Yang pertama, korupsi suap menyuap, korupsi penggelapan jabatan, korupsi tindakan pemerasan, korupsi gratifikasi, korupsi perbuatan curang, dan korupsi keuangan negara. Dilihat dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup 4 unsur. Yang pertama, melanggar hukum berlaku. Kedua, menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, merugikan negara. Dan yang keempat, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Upaya pemberantasan korupsi secara represif. Strategi represif diarahkan untuk memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, pembentukan badan korupsi, badan komisi anti korupsi. Kedua, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis korupsi atau kelompok-kelompok yang diprioritaskan untuk diberantas. Keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan proses perkara dalam sistem peradilan secara terus-menerus. Terakhir, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
diwujudkan dalam bentuk antara lain yaitu mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam pasal 2 PP nomor 42 tahun 2018, peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk: pertama, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi. Yang kedua, mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dengan dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Keempat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang terakhir, memperoleh perlindungan hukum. Baik, beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh Rian, kami sudah merasa itu sudah jelas bagi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, demikianlah materi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.